يا رسول الله يا نبي لك شفاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus akhinal kiram, Ketua DKM Mushalah Baitul Huda Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Taufik Ramli SPDI yang kami hormati. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Siddiq, serta para asatidzah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para asatidzah seluruhnya. Puji serta syukur marilah senantiasa patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, patutlah kita bersyukur di bulan suci Ramadan ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah permudah ibadah kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang begitu istimewa, yang kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya nantilah yang kita nantikan, yang kita tunggu, yang kita harapkan. Karena tidak ada yang dapat menolong kita semuanya di yaumil qiyamah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatul uzmanya. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa sudah 10 hari kita berjalan, kita beribadah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kalau kita melihat bagaimana istimewanya bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kalau puasa masih ada umat-umat terdahulu yang melaksanakannya. Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Allah Musa dan Isa alaihi wassalam, mereka masih melaksanakan ibadah puasa. Bahkan syariat Islam, Allah memerintahkan ibadah puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang terdahulu itu pun melaksanakan ibadah puasa. Tapi bulan suci Ramadan, bulan yang begitu istimewa, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan dalam hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan." Di bulan suci Ramadan, umatku diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Lihat, tidak pernah diberikan kepada bukan umat-umat terdahulu, kata Nabi, bahkan nabiyyun qabli, nabi-nabi terdahulu saja tidak diberikan oleh Allah 5 ini. Berarti 5 ini adalah perkara yang spesial, istimewa. Kalau martabak mah pakai telurnya bukan 2 lagi, tapi udah 4. Kira-kira enak gak kalau telurnya 4? Enak. Sekali caplok juga 1 potong kenyang. Nah, ini yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ada 5.
Bukan hanya di pertengahan, bukan hanya di akhir, tapi sejak awal sampai akhir Allah memberikannya. Yang pertama, idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nadhara ilaihim lam yu'adzibhu abadan. Di awal bulan suci Ramadan, Allah memandang kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu pandangan, tahu ngelirik. Kira-kira kalau bapak-bapak ada cewek cantik ngelirik berarti tandanya apa? Suka. Tandanya suka, tertarik. Nah, ketika Allah melihat kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, barang siapa yang dilirik, yang dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah melihat kepada hambanya, berarti Allah memberikan ridhonya kepada mereka. Dilirik, dilihat, berarti punya keistimewaan, punya kelebihan. Kita dilihat sama pejabat saja, sama atasan saja, dilirik, kira-kira seneng gak? Seneng, wah bakalan cepet nih naik pangkatnya, naik jabatannya. Itu cuma dilirik oleh manusia. Bagaimana kalau yang melihat adalah Allah? Kalau sudah dilihat oleh Allah, bukan hanya apa yang kita inginkan di dunia, nanti di yaumil qiyamah akan Allah berikan yang lebih istimewa. Lalu kemudian yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Khuluf artinya bau mulutnya kita di bulan puasa. Atyabu indallah, di sore hari itu lebih harum daripada bau kasturi. Tapi di sini redaksinya adalah indallah, di sisi Allah. Makanya jangan coba-coba dengerin hadis, wah mulut kita lebih wangi daripada kasturi. Habis itu hahaha. Nih mau nyium bau kasturi nggak, langsung udah gitu sahurnya pakai jengkol sama petek, lupa sikat gigi. Kalau nguap sengajain banget. Kalau ditanya kenapa sih gitu, nih bau kasturi nih. Nah itu di indallah, di hadapan Allah. Orang umat Nabi Muhammad nafasnya saja lebih harum daripada kasturi. Apalagi dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, apalagi dengan bau badannya, justru tentu lebih wangi lagi. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Malaikat di bulan suci Ramadan tugasnya adalah beristighfar. Istighfarnya khusus spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap malam, setiap siang, sore, pagi ada malaikat yang senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Ramadan nama lainnya adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Bagaimana tidak, yang memohon ampun adalah malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, Allah berkata kepada surga, ista'iddi wa tazayyani ausyaka an yastarihu ibadi min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Kata Allah kepada surga, wahai surga, ista'iddi, siap-siap, berhiaslah kalian,
karena hamba-hambaku ini semuanya umat Nabi Muhammad SAW akan beristirahat kelak, telah lelah melaksanakan kehidupan di dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Mereka akan masuk ke surgaku, maka bersiap-siaplah, berhiaslah kalian karena untuk menyambut umat baginda Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, yang kelima, fa in kana akhir yaumin min Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Di akhir bulan suci Ramadan, Allah memberikan ampunan kepada umat baginda Muhammad SAW. Makanya kalau setelah Ramadan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, sebagaimana sucinya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lihat di awal bulan suci Ramadan Allah melihat kepada umat Nabi Muhammad. Di akhir bulan suci Ramadan Allah memberikan ampunan kepada umat baginda Muhammad SAW. Dan keistimewaan ini semua tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu bahkan. Lalu ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah malam Lailatul Qadar sehingga engkau memberikan ampunan kepada mereka?" Maka kata Allah, "Tahukah engkau, jika seorang pekerja telah selesai dari pekerjaannya, maka apa yang ia dapatkan? Gaji, hasil, upah, imbalan. Maka inilah upah, balasan, imbalan kepada hamba-hambaku yang telah beribadah di bulan suci Ramadan." Maka patut kita bersyukur, tahun ini masih ketemu lagi bulan suci Ramadan, sehat lagi. Udah sehat, Allah ringankan kita untuk beribadah. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang dulu duduk di samping kanan, samping kiri, sekarang sudah tidak ada. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi dalam keadaan sakit. Banyak saudara kita yang sehat badannya, tapi malas untuk beribadah. Alhamdulillah, itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan mohonlah kepada Allah supaya kita semuanya bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.